Bocah ini minum sebotol cairan hijau, lalu tubuh dia bisa menghilang. Dia lari keluar dari ruangan. Penjaga lab kaget, ada golok terbang menghampiri mereka. Mereka teriak ketakutan, lalu pingsan. Ternyata yang pegang golok si bocah peminum cairan hijau. Lalu dia keluar menuju ke sepedanya. Dia pun kabur dari lab. Di jalan raya, orang-orang pada kaget lihat sepeda bisa jalan sendiri. Dia lewati jalur tengah, menerobos dua jalur yang berlawanan arah. Warga kejar-kejar sepeda itu, yang mungkin mereka mengira sepeda itu makhluk jadi-jadian. Warga tidak berhasil menangkapnya, sampai bocah itu tinggalkan sepedanya. Dia lari menuju polisi yang bawa motor. Bocah itu naik di belakang polisi. Tapi dasar usil, bocah itu kelitikin si polisi sampai polisi itu kegelian. Orang-orang di jalan sampai bengong lihat kelakuan aneh si polisi. Dia berhentikan motornya, lalu bocah itu pun turun. Apalagi kejadian aneh dari bocah ini, lanjut aja di snack video. Bu Maya diserang sekelompok pria. Si bocah melihatnya, lalu dia lihat ada linggis. Linggis itu dia pakai untuk tusuk pantat salah satu penjahat. Dan juga satunya lagi. Dia tuduh bosnya. Bosnya jadi marah. Lalu linggis itu juga menghantam si bos. Yang lainnya juga kena hantaman. Sekelompok penjahat mengira ada hantu di rumah itu. Mereka pun mendatangkan dukun. Si dukun mengira Bu Maya punya kekuatan gaib. Dukun itu menyuruh Bu Maya makan sesajen yang dia bawa. Si bocah marah dan tumpahkan sesajen itu. Dukun murka dan dia pukuli Bu Maya. Bocah itu ambil balok di lantai. Dia tancapkan balok itu dari bawah dan menghantam biji kembar si dukun. Dukun itu pun koit dan Bu Maya selamat. Kejadian lain ada di part berikutnya. Langsung aja kamu lihat di snack video. Bocah ini minum cairan lagi, lalu menghilang lagi. Tapi kali ini dipecahkan botolnya. Penjaga lalu datang ke lab. Mereka lihat cairan itu udah berceceran. Mereka takut dimarahi bosnya. Si bocah mau keluar, tapi terhalang penjaga lab di depan pintu. Dia mau lewat kolong si bewok, tapi sempit. Yang ada mereka malah terjatuh. Penjaga tutup pintu karena mereka duga ada makhluk gaib. Si bewok suruh lapor ke bosnya, tapi tiba-tiba dikejutkan penampakan tengkorak. Mereka berdua terpaksa harus meladeni permintaan tengkorak yang minta dibukakan pintu. Setelah pintu dibuka, tengkorak itu keluar. Ternyata tengkorak itu dipegang si bocah yang wujudnya nggak bisa mereka lihat. Si bocah pun bisa keluar dari lab dan kabur. Momen seru lainnya masih berlanjut di snack video. Chip ini tergeletak di tengah sampah daun kering, lalu ikut kena bersih-bersih juga sama si tukang sapu. Si bocah ajaib dengan cepat menumpahkan isi di dalam bak sampah dan bikin daun kering tumpah berhamburan. Dan tempat sampah itu menutup kepala si tukang sapu. Si bocah amankan Chip yang selama ini dicari penjahat yang keroyok Bu Maya. Tapi gara-gara minum cairan lagi, si bocah jadi sakit. Bu Maya rawat dia sampai mendatangkan dokter. Bu Maya laporkan penemuan itu ke Jackie Shroff. Jackie pakai kacamata canggih biar bisa lihat si bocah ajaib. Tapi di luar terjadi keributan. Ternyata gerombolan penjahat datang buat merebut Chip itu. Jackie Shroff dikeroyok. Si bocah tidak tinggal diam. Dia ikut berkelahi untuk menyelamatkan Chip. Tapi satu penjahat yang dilawan berhasil menembakkan pistolnya ke badan si bocah. Tembakan ini bikin cairan di badan si bocah bereaksi. Kaki dan tangannya jadi membesar. Badannya jadi menjulang seperti raksasa sampai menghancurkan atap rumah. Penjahat yang menembak dia lari ketakutan. Si bocah terus kejar dia sampai ke jalan raya. Gimana kelanjutannya? Yuk lanjut ke part berikutnya hanya di snack video. Kota jadi heboh karena si bocil jadi raksasa dan ngamuk kejar-kejar si penjahat.
Tendangan backheel santuinya pun mampu mementalkan mobil. Ratusan atau mungkin ribuan orang lari ketakutan menghindari si bocil raksasa. Saking paniknya, satu penjahat jatuh di hadapan bocil raksasa. Cuma dengan satu tendangan, penjahat itu mental, ketabrak truk molen, lalu kepalanya menghantam tiang listrik. 3 penjahat lagi jadi target selanjutnya. Bocil raksasa manfaatkan truk molen. Dia copot mixernya, lalu dia lemparkan ke arah 3 penjahat. Gelindingan mixer menggulingkan para penjahat sampai jatuh dan berhenti menghantam menara sutet. Menara itu konslet dan meledak tepat di atas para penjahat. Masih ada beberapa penjahat lagi yang harus ditumpasi bocil raksasa. Sementara itu, Jackie Shroff ada di lab si penjahat untuk mencari penawar cairan supaya si bocil itu kembali ke wujud semula. Apakah berhasil? Kita tutup alur cerita ini di part 6 ya guys. Tetap di Snack Video. 2 penjahat lagi mau kabur pakai motor, tapi bocil raksasa ambil mereka, lalu ditaruh di atas menara sutet. Di dalam markas penjahat, 3 orang lagi mengatur strategi buat lawan bocil raksasa. Tapi ketahuan, penjahat itu kabur, tapi bocil raksasa kejar dari luar dengan cara memanjat gedung. Sebelum sampai di lantai paling atas, tangan bocil raksasa membongkar tembok gedung dan tepat mengambil 2 orang penjahat. Dia pegang 2 penjahat itu dan dia jatuhkan ke aspal. Sementara itu Jackie Shroff masih sibuk meracik cairan penawar untuk menormalkan lagi si bocil raksasa. Tapi dia tidak berhasil meraciknya. Jackie Shroff frustasi karena merasa gagal menyelamatkan si bocil. Bocil raksasa ini juga sudah frustasi. Dia tidak bisa balik ke wujud semula. Dia pergi ke laut. Bu Maya, Jackie Shroff, polisi dan warga berbondong-bondong mendekati bocil raksasa. Mereka semua mengelilingi si bocil. Ternyata bocil mau pergi ke tengah laut. Si bocil berpamitan ke Bu Maya. Jackie Shroff sedih, walaupun cuma bisa terdiam melihat bocil raksasa pergi ke tengah laut. Bocil raksasa terus berjalan sampai air laut menutup seluruh tubuhnya. Bu Maya dan anak-anak lain akan terus merindukan si bocil raksasa. Part 6 jadi akhir alur cerita ini. Makasih udah nonton, tetap di Snack Video.